Halo, perkenalkan nama saya Sauciana Alfiana dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menceritakan lahirnya Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara kita ya, pasti udah pada tahu semua. Nah, jadi Pancasila itu dirancang atau dikemukakan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Nah, konsep Pancasila sudah dirancang sejak hari pertama sidang BPU PKI yang pertama pada 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengemukakan 5 sila yang terdiri atas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, pada hari ketiga sidang pertama BPU PKI, tepatnya pada 31 Mei 1945, Supomo juga mengemukakan 5 dasar, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Lalu, pada keesokan harinya, pada hari keempat, Soekarno mengemukakan usulnya akan 5 dasar negara, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kelima prinsip ini diberi nama Pancasila. Dikemukakan Soekarno apabila Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat disetujui, semuanya sila tersebut dapat dipersingkat menjadi trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Kemudian jika trisila tidak disetujui, dapat dipersingkat lagi menjadi ekasila, yakni gotong royong. Saya akan bacakan pada kutipan pidatonya, yaitu jadi yang asalnya 5 itu telah menjadi 3, sosionasionalisme, sosial demokrat, dan ketuhanan. Kalau Tuan senang kepada simbolik 3, ambillah yang 3 ini. Tetapi barangkali tidak semua Tuan-tuan senang kepada trisila ini dan minta satu dasar saja. Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikusumo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Niti Semito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia. Semua buat semua. Jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong. Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Saudara-saudara, kekeluargaan adalah satu paham yang statis. Tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan yang dinamakan anggota yang terhormat Soekarjo atau Soekarjo satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini bersama-sama. Pancasila menjadi trisila, trisila menjadi ekasila. Tetapi terserah kepada tuan-tuan mana yang tuan-tuan pilih, trisila, ekasila, ataukah Pancasila. Isinya telah saya katakan kepada saudara-saudara semuanya. Setelah itu semua dibentuklah panitia 9 karena adanya perbedaan usulan yang sangat besar.
Golongan Islam menghendaki agar negara diselenggarakan berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki negara tidak diselenggarakan berdasarkan hukum agama tertentu. Kesembilan anggota panitia ini berasal dari golongan Islam dan nasionalis, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Suparjo, Abi Kusno Sujoso, Abdul Qahar Muzakir, Wahid Hasyim, dan Agus Salim. Dalam sidang panitia 9 pada 22 Juni 1945, tercapai kesepakatan dasar yang populer dengan nama Piagam Jakarta dan kemudian tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang BPUPKI kedua, tercapai kesepakatan bahwa dasar negara yang digunakan adalah Pancasila. Selain perihal Pancasila sebagai negara, sidang BPUPKI yang kedua juga menyepakati pemerintahan negara republik, wilayah yang disepakati, dan pembentukan 3 panitia kecil. Dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, sila pertama Pancasila diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Frasa syariat Islam dan sejumlah ketentuan untuk menjalankannya dihapuskan. Perubahan ini dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara yang beraneka ragam suku dan agama. Selain perubahan sila pertama, sidang PPKI ini juga menghasilkan 3 keputusan penting, yakni mengesahkan undang-undang negara, memilih presiden dan wakil presiden, dan memutuskan bahwa untuk sementara waktu, presiden akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, hingga dibentuknya MPR atau DPR.